Halo semuanya, perkenalkan saya Alvina Dayanti Marbun, saya dari 3A Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, resusitasi jantung paru atau RJP adalah suatu tindakan pertolongan pertama yang diberikan kepada pasien di mana pasien mengalami henti napas akibat keadaan-keadaan tertentu, baik itu karena cedera kepala atau jatuh atau keadaan yang lainnya. Nah, tujuan dari RJP atau resusitasi jantung paru adalah untuk membuka jalan nafas yang mengakibatkan pasien henti nafas, di mana saluran nafasnya akan dibuka kembali atau dilancarkan kembali keperluan oksigennya dengan cara menekan atau kompresi pada bagian dada. Nah, RJP ini bisa dilakukan kepada bayi, anak, atau orang dewasa. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan RJP pada orang dewasa. Nah, langkah pertama yaitu dengan teknik DRABC. Nah, dimulai dari D, yaitu kita letakkan pasien di posisi yang datar. Posisi datar di mana keadaan kepala dan tubuh datar, tidak dialasi oleh bantal, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita mengecek respon. Nah, respon ini bisa digunakan atau dilakukan dengan cara memanggil nama atau menepuk bahu pasien. Nah, kita lakukan dengan cara memanggil nama pasien terlebih dahulu. Ibu, ibu. Nah, apabila tidak ada respon dari pasien, kita lakukan cara yang kedua, yaitu menepuk bahu pasien seperti ini. Bu, bu. Apabila tidak ada respon, kita lakukan tindakan yang ketiga, yaitu mengetuk bagian dada, tepatnya bagian sternum pasien, seperti ini. Ibu, ibu. Nah, setelah itu adalah cara mengecek respon pasien. Nah, selanjutnya kita lakukan membuka jalan napas pasien dengan cara tindakan head tilt atau dan chin lift. Dan yang kedua adalah jaw thrust. Nah, tindakan head tilt dan chin lift itu dilakukan apabila pasien tidak mengalami cedera kepala atau tidak ada fraktur pada leher. Nah, sedangkan pada tindakan jaw thrust itu diberikan apabila pasien dicurigai mengalami cedera kepala atau mengalami fraktur pada leher. Nah, tindakan head tilt dan chin lift itu dilakukan dengan cara seperti ini. Salah satu tangan diletakkan pada dahi, lalu kedua jari mengangkat dagu dan ibu jari menarik mulut seperti ini. Nah, sedangkan untuk tindakan jaw thrust itu dilakukan seperti ini. Empat jari diletakkan di angulus mandibula, lalu ibu jari pada pipi. Lanjut. Selanjutnya kita lakukan cek pernapasan dengan cara 3 metode, yaitu look, listen, dan feel. Nah, dilakukan secara bersamaan. Kita dekatkan telinga penolong dengan hidung atau mulut pasien seperti ini. Nah, kita lihat apakah ada pergerakan dada atau tidak. Lalu kita dengar apakah ada suara nafas atau tidak, apakah ada suara nafas tambahan atau tidak. Lalu kita rasakan hembusan nafas pasien, apakah terasa berdesir pada kulit penolong. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jika saat kita melakukan look, listen, dan feel, ternyata pasien tidak ada nafas, kita lakukan nafas buatan dengan menggunakan resusitator sebanyak 2 kali secara perlahan. Selanjutnya, kita cek nadi karotis. Nah, nadi karotis ini terdapat pada leher pasien, tepatnya di sekitar atau di samping jakun, menggunakan 2 jari penolong seperti ini. Kita cek. Nah, apabila pasien teraba nadi karotisnya dan tidak ada nafas, kita lakukan nafas buatan di mana sebanyak 5 detik sekali.
5 detik sekali kita berikan nafas buatan. Nah, cara memberikan nafas buatan itu, yang pertama kita apit satu hidung pasien dengan kedua jari, lalu telapak tangan memegang dahi, dan setelah itu kita tarik mulutnya. Nah, dan penolong membuat nafas buatan, baik itu dilakukan secara mulut ke mulut atau menggunakan simple mask. Nah, setelah itu penolong menghirup udara dan memberikan nafas buatan. Nah, nafas yang diberikan dengan tanda dada pasien mengembang seperti ini. Nah, jika saat dicek pada pasien ternyata tidak ada nadi karotis, nah, tidak teraba nadi karotis, kita lakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, caranya penolong sejajar dengan bahu pasien seperti ini, lalu menggunakan kedua tangan yang dominan berada di bawah dan tangan yang tidak dominan berada di atas seperti ini. Nah, posisi tangan yang seperti ini dilakukan kepada orang dewasa. Nah, untuk RJP yang dilakukan kepada anak cukup menggunakan satu tangan saja seperti ini. Nah, untuk bayi cukup menggunakan 2 jari saja seperti ini. Nah, saya akan mempraktekkan RJP kepada orang dewasa. Nah, seperti ini. Lalu letakkan di bagian kedua puting susu pasien atau di antara garis imajinasi seperti ini. Nah, resusitasi jantung paru dilakukan sebanyak 30 tekanan atau 30 kompresi dengan bantuan 2 kali nafas buatan, di mana setiap 1 kali nafas buatan memiliki jeda 5 detik seperti ini. Diberikan 30 kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 30 kali kompresi, kita lakukan nafas kali buatan sebanyak 2 kali dengan jeda 5 detik. 1, dijeda selama 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Berikan lagi. Nah, seperti itu. Lakukan seperti ini sampai 5 siklus. Total ada 150 kompresi dan 10 kali nafas buatan seperti ini. Nah, setelah dilakukannya RJP, kembali kepada tahap pemulihan, posisi pemulihan. Nah, caranya kita letakkan tangan pasien di bagian leher seperti ini untuk menopang rahang bawah agar pasien tetap bernafas. Setelah itu, letakkan kaki pasien menyilang seperti ini dan gulingkan pasien seperti ini. Nah, posisi ini dilakukan sampai tenaga kesehatan datang untuk mengambil pasien dan mengirimkannya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan selanjutnya seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.